Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Liza Alfia, SE MSc AKTCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Riset Akuntansi kelas C. Di sini saya Yolanda Yuristina dengan NPM 2111031 akan mempresentasikan mini proposal sebagai tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Riset Akuntansi kelas C dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, and Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Studi empiris pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2023. Untuk latar belakang penelitian, jadi perkembangan praktik berkelanjutan telah menjadi isu hangat di seluruh dunia seiring dengan meningkatnya permasalahan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak negatif. Salah satu penyebab rusaknya lingkungan ialah pemanfaatan sumber daya dan lingkungan yang tidak bijaksana untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan ada di dalam laporan keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan Indonesia masih dalam tahap awal mengadopsi dan memulai strategi praktik keberlanjutan perusahaan dan sifatnya masih voluntary karena belum ada regulasi yang secara khusus mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Namun di Indonesia sudah ada beberapa peraturan yang menyinggung masalah laporan keberlanjutan, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 1 yang menerangkan bahwa aktivitas operasional perseroan yang berkaitan dengan kekayaan alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Kemudian ada PSAK Nomor 1 Revisi 2009 paragraf ke-12 di mana entitas dapat menyajikan secara terpisah dari laporan keuangan, yaitu laporan mengenai lingkungan hidup. Untuk tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan, good corporate governance, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report pada suatu perusahaan. Adapun kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah profitabilitas dan leverage. Untuk praktik good corporate governance menggunakan komite audit dan komisaris independen, sementara ukuran perusahaan adalah menggunakan total aset. Untuk landasan teorinya, yang pertama ada teori legitimasi, di mana teori ini didasari atas kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Jadi teori ini menjelaskan jika perusahaan akan terus memastikan telah melakukan operasional bisnisnya sesuai dengan norma atau nilai masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Kemudian ada perkembangan berkelanjutan, di mana pembangunan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dunia saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada CSR, di Corporate Social Responsibility adalah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam proses bisnis dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya untuk definisi variabel, jadi sustainability report ini didefinisikan sebagai proses pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari organisasi untuk bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan atas kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode mengenai aspek penghimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya diukur menggunakan indikator rasio keuangan. Di dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan merupakan rasio profitabilitas dan juga leverage. Kemudian good corporate governance merupakan seperangkat aturan, sistem, praktik, dan proses yang mengatur hubungan berbagai pihak maupun pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk good corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini ialah komite audit dan juga komisaris independen. Yang terakhir ada ukuran perusahaan yang di mana ukuran perusahaan ini dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi perusahaan.
Jadi secara umum perusahaan besar biasanya memerlukan tingkat pengungkapan informasi yang lebih luas dikarenakan kompleksitas dan kepemilikan yang juga lebih luas. Selanjutnya untuk hipotesis penelitian, yang pertama eh, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability report. Jadi profitabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi dengan peningkatan profitabilitas, maka perusahaan memiliki dana yang lebih untuk melakukan aktivitas sosial yang berimbas pada banyaknya informasi yang dapat diungkapkan dalam sustainability report. Jadi untuk H1 dalam penelitian ini ialah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Kemudian leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Jadi semakin tinggi tingkat leverage mencerminkan perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutang. Jadi leverage yang tinggi menandakan ketergantungan perusahaan pada hutang yang dapat membuat perusahaan mengungkapkan sustainability report untuk membuat cita perusahaan itu terlihat lebih baik. Jadi untuk H2 penelitian ialah leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Kemudian untuk rapat komite audit merupakan koordinasi antara para anggota untuk menjalankan tugas dengan efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Semakin sering rapat diadakan, maka semakin baik pula koordinasi komite audit dalam melaksanakan pengawasan dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan sustainability report. Jadi untuk H3 penelitian ini ialah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Kemudian komisaris independen ini memiliki tanggung jawab mengawasi dan menyampaikan masukan kepada direksi mengenai kinerja perusahaan. Jadi peran komisaris independen sangat penting karena dapat memberikan masukan dan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi laporan keuangan maupun laporan sukarela seperti sustainability report. Jadi untuk H4 penelitian ini ialah komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Yang terakhir, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset perusahaan. Jadi total aset ialah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh entitas. Jadi semakin besar aset perusahaan, maka dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang besar. Kemudian total aset yang besar ini artinya kekayaan perusahaan juga meningkat, sehingga perusahaan memiliki dana yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi masyarakat dengan mengungkapkan sustainability report. Jadi untuk H5 penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Untuk sampel yang digunakan ialah perusahaan manufaktur yang menerbitkan Sustainability Report periode 2021 hingga 2023. Untuk jenis dan sumber data, jadi data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan juga laporan tahunan yang diambil dari website BI atau dari website perusahaan. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Jadi sustainability report di penelitian ini diukur menggunakan indeks GRI, yaitu menggunakan total item sebanyak 91. Untuk profitabilitas dihitung menggunakan return on asset, yaitu net income dibagi total assets. Leverage dihitung menggunakan DIR, yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Komite audit dihitung menggunakan jumlah rapat komite audit selama setahun.
Komisaris independen eh, dihitung menggunakan jumlah dewan komisaris berbanding dengan keseluruhan jumlah dewan komisaris. Dan ukuran perusahaan dihitung menggunakan keseluruhan total aset perusahaan. Sekian penyampaian data yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.